Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Pada pertemuan yang ke-11 ini insyaallah kita akan membahas pembagian yang kedua dari isim ditinjau dari perubahan harokat akhirnya. Jadi isim yang ditinjau dari perubahan harokat akhirnya di bagian 10 sudah kita bahas. Yang pertama yaitu isim mu'rab. Apa itu isim mu'rab? Isim yang harokat akhirnya bisa berubah. Kelihatan perubahannya tergantung kedudukannya dalam kalimat. Nah, sekarang di pertemuan yang ke-11 ini kita akan membahas bagian yang kedua dari isim ditinjau dari perubahan harokat akhirnya, yaitu isim mabni. Jadi bagian yang kedua ya, isim mabni. Apa itu isim mabni? Isim mabni adalah isim yang harokat akhirnya. Jadi ingat ya, karena sekarang kita bahas isim ditunjuk dari harokat akhir, fokus ke harokat akhir. Isim yang harokat akhirnya tidak berubah, tetap harokat akhirnya tetap tidak berubah-ubah. Ya, tidak berubah-ubah. Nanti kita contohkan bagaimanapun kedudukannya di dalam kalimat. Jadi bagaimanapun posisi dia dalam kalimat, ya, maka harokat akhirnya tetap tidak berubah-ubah. Inilah isim mabni. Isim mabni. Sekarang contohnya, wabil misal yattadihul maqalu. Dengan contoh penjelasan akan jadi jelas. Contoh, jaa hadza. Jaa hadza. Jaa hadza. Telah datang ini. Telah datang ini. Ini telah datang. Ra'aitu hadza. Saya melihat ini. Marartu bi hadza. Saya berpapasan dengan ini. Ya. Jadi hadza ini termasuk isim yang mabni. Bagaimanapun kedudukannya dia dalam kalimat tetap dibaca hadza. Harokatnya tetap. Nah, apa sih harokat akhir hadza ini, isim isyarah hadza ini? Harokat akhirnya adalah sukun. Karena setiap isim isyarah atau isim mabni, ya, isim mabni yang diakhiri dengan alif, maka harokat akhirnya adalah sukun tapi enggak ditulis. Ya, harokat akhirnya adalah sukun tapi tidak ditulis. Nah, ini. Jadi di sini jaa hadza, tetap jaa hadza sekalipun dia sebagai pelaku. Mungkin di pertemuan 10 sudah kita bahas, kalau pelaku kan dia dhammah biasanya. Jaa hadza bukan jaa hadzu. Jaa hadza tetap. Raaitu hadza. Raaitu hadza. Jadi tetap dibaca hadza karena mabni tadi. Aslinya kan ini kan objek. Sedangkan objek itu dia fathah biasanya. Jadi enggak mungkin kita baca ra'aitu hadza di sini. Ya tetap hadza karena dia isim mabni yang tidak bisa berubah harokat akhirnya meskipun dalam keadaan bagaimanapun kedudukannya dalam kalimat. Contoh lagi, marartu bihadza. Marartu bihadza. Di sini dia didahului huruf jar. Huruf jar kan fungsinya mengkasrahkan huruf terakhir kata setelahnya. Tapi tetap dibaca hadza, bihadza, bukan bihadzai. Bihadza, bukan bihadzi, bihadza. Ya. Begitu juga dengan ini. Ja'alladzi. Tetap dibaca alladzi, sukun terus terakhirnya. Ja'alladzi, ra'aitul ladzi, marartu billadzi, marartu billadzi. Tetap bukan bukan ja'alladzi, bukan ra'aitul ladziya, bukan marartu billadzi, bukan. Ya, seperti itulah isim yang mabni. Ya, cara membaca isim mabni. Jadi sekali lagi
Isim mabni adalah isim yang harokat akhirnya tidak berubah. Beda dengan isim mu'rab. Kalau isim mu'rab kan sepertinya contohnya Muhammad. Nah, ini Muhammad kan mu'rab. Harokat akhirnya perubahannya terlihat. Ja'a Muhammadun, ra'aitu Muhammadan, marartu bi Muhammadin. Nah, sekarang macam-macam isim mabni. Macam-macam isim mabni. Sini. Macam-macam isim mabni. Nah, sekarang di sini kita akan sebutkan 5 saja. Kita akan sebutkan 5 saja macam-macam isim mabni. Kenapa 5? Karena yang 5 ini sering terlihat di kitab. Di kitab gundul, kitab Arab. Ya. Jadi yang 5 macam isim mabni ini sering kita lihat di kitab gundul. Makanya kita bahas ini aja. Namun nanti secara terperincinya kita akan bahas di pertemuan-pertemuan berikutnya. Secara terperincinya. Ya. Jadi macam-macam isim mabni yang pertama adalah isim dhamir namanya. Ini secara global aja dulu. Isim dhamir. Dhamir itu kata ganti. Nah, kata ganti. Misalnya saya, ya, orang kata ganti pertama. Saya, ana. Kemudian huwa, orang ketiga. Kata ganti orang ketiga, dia, huwa. Kemudian orang kedua, anta misalnya. Dhamir itu ada 14. Ya. Jadi isim dhamir termasuk isim mabni. Dibaca ana terus. Gak mungkin ani, anu. Gak mungkin. Tetap ana terus. Karena mabni dia. Huwa juga gitu, huwa. Ya, dibaca huwa terus. Huwa, terus huwa. Gak mungkin hui, hu, enggak. Ya. Anta juga, anta. Adapun ente itu bahasa orang ini. Orang apa itu namanya? Batak ya. Batak. Apa namanya? Yang di Jakarta itu. Betawi ya. Jadi anta. Ya. Anta terus. Ya, anta. Nanti ada anti terus. Ya. Jadi ini isim dhamir. Isim dhamir termasuk isim yang mabni, harokat akhirnya tidak bisa berubah bagaimanapun kedudukannya di dalam kalimat. Yang kedua adalah isim isyarah. Isim isyarah. Nah, isim isyarah sudah kita bahas di durusul lughah. Hadza, ya, nanti insyaallah zalika juga. Hadza, zalika terus ya. Hadza, zalika. Zalika terus, bukan zaliku, zaliki. Zalika, karena mabni dia. Ya. Yang ketiga adalah isim mausul namanya ya. Namanya isim mausul. Apa itu? Kata sambung. Artinya yang. Yang artinya. Seperti contoh di atas tadi, yaitu allazi. Allazina juga. Ini kan sering kita dalam Al-Quran. Ya ayyuhallazina amanu. Allazina. Nah terus. Ya. Allazina. Allazi juga tadi. Allazi terus. Selalu allazi. Karena mabni. Kemudian yang keempat.
Ya, yang keempat adalah isim istifham. Isim istifham. Nah, apa isim istifham? Kata tanya. Di Rasulullah sudah kita bahas sebagian, yaitu apa? Contohnya man, ma, ini. Jadi baca man terus, bukan manu, mana, ya. Ma terus, bukan mimu. Jadi ingat kalau ini apa? Sukun dia. Tadi kita katakan setiap isim mabni yang diakhiri alif maka harakat akhirnya sukun. Ma, nih, ma. Kata tanya. Yang terakhir yang kelima adalah isim syarat. Isim syarat. Ya, kata syarat. Syarat, ya. Ini nanti kita akan bahas di fi'il. Isim syarat ini butuh fi'il syarat, jawab syarat nanti ada. Contohnya sering kita dengar kan? Man jadda, ya. Man jadda wajada. Nah ini. Ini termasuk isim syarat ini, isim syarat. Syarat dia mendapatkan keberhasilan apa? Jadda, sungguh-sungguh, ya kan? Siapa sungguh-sungguh dia berhasil. Jadi maksudnya isim syarat. Jadi man juga termasuk isim syarat, man juga termasuk isim istifham. Bagaimana cara membedakannya? Tergantung kalimatnya. Ya, tergantung kalimatnya. Nanti kita akan bahas ini semua secara terperinci di macam-macam i'rab, ya, macam-macam i'rab. Insyaallah. Ya. Kita sampai sini dulu ya. Ini secara global dulu. Dihafal dulu ini isim dhamir, isim isyarah, isim mausul, isim istifham, isim syarat. Inilah isim-isim yang mabni. Dan apa saja isim mabni, apa definisi isim mabni dan contoh-contohnya seperti apa. Ya, sampai sini dulu pertemuan 11. Insyaallah kita lanjut di pertemuan 12. Subhanallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.